Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nabila Narkaila, bisa dipanggil Niar. Saya dari kelas 2C, jurusan S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan ANFI sistem perkemihan atau urinary system. Nah, di sini saya ada gambarnya. Gambarnya seperti ini. Urinary system atau sistem urinari itu adalah suatu sistem terjadinya penyaringan darah dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang digunakan oleh tubuh, dan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan tubuh yang berupa cairan urin. Bagian-bagian dari urinary system adalah terdiri dari dua ginjal atau ren, tempat di mana menghasilkan urin atau tempat penyaringan urin. Lalu terdiri dari dua ureter. Ini adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada kandung kemih atau vesika urinaria, tempat di mana ditampungnya urin. Lalu ada satu uretra. Lalu kita akan membahas lebih dalam tentang ginjal. Jika ginjal itu diperbesar, bentuknya itu seperti ini. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya itu terletak sedikit lebih bawah daripada ginjal kiri, seperti gambarnya, karena ginjal kanan itu memberikan ruang untuk hati. Nah, struktur ginjal. Bagian luar ginjal disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Lalu lebih dalam disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Nah, ini namanya medula. Lalu lebih ke dalam lagi yang berbentuk cabang ini adalah pelvis. Lalu di sini ada ureter. Lalu ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, yang bagian ungu ini itu namanya adalah kapsula. Nah, ginjal itu unit fungsional dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nah, nefron ini berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mengabsorpsi cairan dan molekul. Sisa cairan lainnya akan dibuang dan hasil akhirnya adalah berupa urin. Lalu setelah itu kita ke ureter. Nah, ureter jika dipotong dan diperbesar adalah bentuknya seperti ini. Nah, ureter terdiri dari dua pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Dari ginjal ke kandung kemih. Lalu lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Lalu jaringan tengah ini adalah atau otot polos. Oke. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter ke kandung kemih. Jadi maksudnya adalah ureter ini akan bergerak setiap 5 menit untuk mendorong urin menuju ke kandung kemih. Lalu ini adalah vesika urinaria atau kandung kemih, berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan blender's neck. Nah, bentuknya seperti ini jika diperbesar.
terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Lalu terdapat dua sepinten, itu adalah sepinter internal dan eksternal. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah sebuah kantong dengan otot yang mulus berfungsi sebagai penampung air seni atau urin yang dapat berubah-ubah jumlahnya maksudnya adalah urin, karena kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis. Jadi kalau kandung kemih itu isinya banyak, dia akan lebih besar dan mengembang. Kalau urinnya sudah keluar, kandung kemih akan kembali mengempis atau mengecil. Nah, lalu kita ke uretra. Uretra atau saluran yang berjalan dari leher vesikel urinaria ke lubang luar. Nah, panjang dari uretra ini laki-laki dan wanita itu berbeda. Kalau laki-laki itu panjangnya sekitar 15-20 cm, sedangkan wanita itu adalah 3-4 cm. Nah, fungsi dari uretra adalah saluran yang menghubungkan dari kantong kandung kemih ke lingkungan luar, atau saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekresi, sistem pada seksual untuk pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani atau sperma. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau pada pria tuh bentuknya seperti ini. Pada pria, panjang ureternya tadi kan 15-20 cm dan berakhir di penis. Nah, uretra pada pria ini fungsinya itu memiliki fungsi ganda, yaitu untuk pembuangan air mani dan untuk mengeluarkan mani atau sperma dan pembuangan urin. Nah, bentuknya agak panjang, dan ini uretranya itu gambarnya seperti ini, kelihatan kan? Yang hitam ini, yang tengah ini. Oke. Lalu kita membahas ke uretra yang perempuan, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah kandung kemih, letaknya di bawah dari rahim atau uterus. Jadi kenapa ibu hamil itu semakin besar kehamilannya akan sering ingin pipis atau berkeinginan untuk berkemih, karena kandung kemihnya ini akan tertekan oleh janin. Jadi semakin besar janinnya akan semakin sering, karena kandung kemihnya tidak mampu menampung banyak lagi. Nah, tadi kan panjang uretra pada wanita ini 3-4 cm, terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Nah, di sini ya. Di sini vagina, ini uretra, dan di sini adalah tempatnya klitoris. Karena wanita memiliki uretra yang lebih pendek ketimbang laki-laki, artinya wanita itu memiliki resiko lebih tinggi terkena infeksi kantong kemih atau sintitis atau infeksi saluran kandung kemih atau ISK. Jadi kalau bagi perempuan itu kalau setelah berkemih atau setelah buang air kecil atau air besar atau melakukan hal yang berhubungan dengan alat reproduksinya, itu sebaiknya segera dibersihkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang-kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.